Sih, Pak, peran masyarakat dalam mendukung pemetaan forensik ini, terutama dalam memberikan informasi di lapangan yang akurat. Kita butuh informasi dari masyarakat jelas karena mereka yang mengalami, tapi lalu nanti dibaurkan lagi dan butuh untuk beberapa orang untuk kita ajak untuk kita membandingkan sehingga nanti informasinya menjadi benar gitu. Halo sahabat Tangguh, apa kabar? Kembali lagi saat ini kita akan berbincang-bincang bersama pegiat bencanaan dalam podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi pada edisi khusus Third Asian Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference ADEXPO 2024 yang bersamaan dengan Global Forum Sustainable Resilience 2024 yang kedua. Dan kali ini di hadapan saya telah hadir narasumber yang memiliki pengalaman dalam kebencanaan yang sangat banyak dan pemetaan terkait kebencanaan yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bisa kita sapa Pak Udre, Pak Dr. Udre. Halo Pak Udre, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mas Bintang, alhamdulillah pagi ini sehat dan semangat. Ya, Pak Udre, izin kita akan berbicara tentang kebencanaan ya, berbicara tentang bencana, bahwa kita sadar bahwa bencana ini tidak tiba-tiba terjadi, Pak. Pasti ada hal-hal yang mengiringinya dan hal-hal yang menyebabkan hal itu terjadi, baik itu human causes ataupun natural causes, Pak. Nah, dalam hal itu kita ingin tahu sih, Pak, bagaimana yang dimaksud dan apa itu yang dimaksud dengan forensik bencanaan dan bagaimana pemetaan berperan di dalamnya. Baik Mas Bintang, jadi forensik ini adalah sebuah cara atau metodologi untuk melakukan penyelidikan sehingga lalu kita bisa mendapatkan sebuah kepastian dengan memanfaatkan sekian banyak ragam ilmu pengetahuan yang ada. Mungkin yang kita paham selama ini, contoh yang paling kita sering dengar ya adalah misalnya forensik untuk mengetahui siapa sih orang yang meninggal, misalnya kasus Cianjur waktu itu. Kita tahu ada DVI istilahnya, itu kita mencoba mengukur melalui DNA, di mana lalu misalnya kita pada saat ada yang meninggal mungkin sudah terkubur sekian lama, fisiknya sudah tidak bisa diidentifikasi, kita ambil sampel dari sana lalu kita umumkan kepada masyarakat siapa saja yang mungkin orang keluarganya yang memang hilang dan berkemungkinan memang ada di lokasi tersebut. Dari sana kita bisa cocokkan dan akhirnya kita bisa ketahui bahwa si A ini adalah si Ano gitu kan, misalnya itu adalah salah satu forensik kebencanaan. Nah tentunya di sini terkait dengan pemetaan itu pada dasarnya di dalam kebencanaan kita kan pasti akan perlu mengetahui di mana lokasi-lokasi yang misalnya kejadian yang ada, lalu di sana kita mencoba untuk memetakan dan dari peta yang ada itu kita bisa mengidentifikasi lebih lanjut melalui dengan teknologi forensik sehingga lalu bisa menjelaskan atau menggambarkan sebuah kejadian itu bisa direkonstruksi dengan baik. Oh, gitu. Oh, baik Pak, seperti itu. Jadi forensik ini mencoba untuk merekonstruksi ya Pak, Ya, hal-hal kejadian bencana di satu wilayah gitu Pak. Dan ya, pertanyaan lainnya, apa sih Pak perbedaan antara pemetaan bencana konvensional dan pemetaan forensik kebencanaan? ya. Sebenarnya kalau misalnya yang selama ini kita lakukan nih pemetaan, pasti pemetaan itu hasilnya adalah sebuah peta. Jadi mungkin lebih pada penggambaran visual, misalnya untuk melihat sebuah kejadian kalau di dalam kebencanaan ya misalnya gempa bumi, kita lakukan pemetaan, terjadi peta, kita bisa lihat di mana rumah-rumah yang hancur, lalu misalnya mungkin juga berpengaruh terhadap longsor, kita bisa lihatkan longsornya, kita bisa mungkin hitung lokasi-lokasi areal itu, tetapi tidak bisa dipergunakan, tidak sampai ke arah merekonstruksi sebagai sebuah kejadian. Itu yang pemetaan konvensional Ya, ya Pak. Dan untuk yang forensik itu seperti apa Pak? nah forensik ini pasti membutuhkan ragam ilmu nih. Ini contoh yang mungkin sederhana. Kita misalnya nih kita bicara tentang megatrust sekarang lagi Ya. rame ya. Sebenarnya dari mana sih para ilmuwan itu bisa mengatakan ini kita udah harus hati-hati gitu. Itu ada sebuah proses di mana kalau misalnya ada sebuah kejadian, kita tuh bisa mengambil sampel. Misalnya sampel kalau misalnya ada tsunami, artinya bagian dari sedimen dari laut itu yang kebawa ke darat. Dari sana itu kita bisa mengambil
dan lalu mengukur di daerah sana sehingga lalu kita bisa menghitung dengan misalnya teknologi kimia, karbon dating, lalu kita bisa melihat kejadian-kejadian itu memiliki siklus berapa ratus tahun misalnya. Nah, itulah yang menyebabkan kita lalu bisa merekonstruksi sebuah kejadian dengan baik gitu. Jadi ini adalah beberapa contoh dari sebuah kondisi di mana kita memang dengan pengetahuan forensik kebencanaan ini bisa kita jalankan. Misalnya kalau misalnya contoh yang lainnya adalah untuk kejadian tsunami misalnya nih, lagi-lagi ya kita di Palu. Itu kalau kita tidak mempergunakan pengetahuan dari masing-masing bidang ini, orang lain tidak bisa melihat. Misalnya orang geologi itu dari jejak-jejak yang ada, misalnya dia bisa melihat ini sebenarnya tinggi tsunami itu pas kejadian itu tingginya sekian. Dia bisa melihat misalnya dari dahan yang kena, yang patah, lalu dari jejak yang ada, sehingga dari sana itu dia bisa menjelaskan arah tsunami itu tadinya dari sana, ketinggiannya sekian, dan ini ada beberapa kali kejadian. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini coba untuk merekonstruksi, saya tadi sampaikan merekonstruksi terkait kejadian bencana dan Iya. pertanyaannya Pak, dari perbedaan tersebut kira-kira kan tadi sudah disampaikan bahwa forensik bencana ini kita melihat data historisnya. Eh, saya ingin tahu sih Pak, bagaimana atau kapannya ya, kapan forensik bencana ini dilakukan? Apakah setelah kejadian bencana yang sudah lampau kita baru melihat data historisnya, ataukah kejadian ini baru terjadi, langsung kita datang ke sana untuk melakukan analisa forensik seperti itu Pak? Itu kira-kira kapan Pak? Iya. Umumnya memang kita lakukan itu pada saat kejadian ya, karena dalam beberapa pasti ada suatu kondisi sebenarnya Tuhan itu menyingkapkan pengetahuannya dia melalui sebuah kejadian. Karena kalau kejadian itu kita bisa lihat beberapa bukti-bukti itu yang sudah relevan gitu ya, beda dengan kita misalnya membuat sebuah model potensi. Ini kan enggak. Misalnya curah hujan tingginya sekian, akibatnya longsor, ternyata longsornya itu karena udah tersingkap, tanahnya bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita misalnya kenapa sih kalau di film-film misalnya ya kita melihat ada kejadian orang meninggal langsung dikasih pita kuning itu, dan orang itu dibiarkan dulu dalam keadaan mati pun tidak langsung diangkat, ditempatkan di sana sampai memang dia sudah bisa diperiksa dan nggak boleh dipegang karena pada saat memegang itu nanti ada bukti-bukti yang terhapus oleh yang memegang misalnya. Di kebencanaan kurang lebih juga sama seperti itu. Jadi orang forensik kebencanaan ini harus datang itu paling awal sebelum nanti misalnya PU mungkin mau membersihkan untuk bisa alur jalannya harus ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki karena memang dia berbahaya harus kita angkat. Tapi orang forensik itu butuh kejadian apa adanya itu untuk bisa merekonstruksi itu. Jadi memang harus awal-awal sekali itu harus langsung kejadian bisa datang sehingga memang bukti-bukti itu untuk merekonstruksinya dengan cepat bisa kita dapatkan dan dia akurat. Oke, baik. Jadi forensik ini bisa dilakukan saat pertama kali ya, saat Ya. detik-detik awal bencana itu telah terjadi, dan setelah bencana terjadi, orang-orang forensik ini datang ke lokasi bencana untuk menganalisa kejadian bencana tersebut. Dan tadi disebutkan orang-orang forensik. Kira-kira orang-orang itu siapa Pak? Apakah dari BNPB atau dari yang lain? Ya sebenarnya kita membutuhkan kepakaran-kepakaran tertentu karena kan misalnya di kita mungkin nggak ada juga orang kimia yang terus jagonya di forensik gitu kan, kayak kita di Cianjur kita memang butuh teman-teman DVI dari kepolisian yang bisa memang mengetahui bagaimana menghitung DNA itu untuk mencocokkan misalnya. Jadi ini memang butuh bidang-bidang yang khusus gitu, misalnya seperti waktu kejadian Marapi ya, di Marapi itu orang-orang geologi dan orang-orang hidrologi itu dia bisa membayangkan kejadian dari aliran lahar itu sehingga lalu dia dari jejak-jejak yang ada, gerusan, ada yang runtuh, itu dia bisa merekonstruksi dan ini kita butuh keahlian mereka. Ada orang-orang yang kuatnya itu dari sedimen misalnya, dia ngambil sampel sedimen, dia lakukan penelitian dan lain sebagainya lalu keluarlah dalam perspektif dia. Jadi merekonstruksi ini pada umumnya tidak bisa dijalankan hanya dengan satu bidang pengetahuan, tapi ada bidang-bidang yang tertentu yang memang kalau longsor ya butuh ahli longsor, yang nantinya misalnya dia bisa mengatakan ini kejadiannya seperti ini, di dalamnya ada demikian, apakah potensi akan lanjut longsornya atau tidak, karena memang itu dia yang punya kepakaran. Tapi bisa jadi dia butuh orang yang ahli hidrologi, ahli di dalam urusan litologi,
yang bisa membantu dia merekonstruksi itu. Oke, baik. Jadi orang-orang ini adalah tim gabungan ya, Tim seperti tim gabungan. gabungan dari berbagai macam pakar tergantung Betul. dengan spesifikasi kebencanaan yang terjadi, Pak. Baik itu Betul. longsor, banjir, kebakaran, seperti itu, Heeh, Pak. betul. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang orang-orang pakar-pakar ini, gitu. Lalu bagaimana sih, Pak, peran masyarakat dalam mendukung pemetaan forensik ini, terutama dalam memberikan informasi di lapangan yang akurat? Iya. Nah, ini menjadi hal yang menantang sekali ya. Jadi pertama, seperti kasus saya waktu untuk Marapi. Marapi itu saya sedang mencoba untuk mengidentifikasi peletakan sensor. Dan lalu saya ketemu sama masyarakat di sana. Nah, dia lalu menjelaskan, "Pak, ini nggak mungkin di sini." Dan terus saya diskusikan sama teman-teman geologi, "Iya Pak, ini ada buktinya dahan yang patah itu. Cuman dalam perspektif pengetahuan saya tidak mungkin banjir itu sampai melampaui 4 meter dari jalanan gitu yang di Padang Panjang itu." Nah, itu kita butuh penjelasan dari masyarakat yang ada agar apa yang sudah kita rekonstruksikan atau kita bayangkan kejadian, kan orang forensik itu harus bisa menghayalkan tuh, oh dia nanti jadi jebret begini, kejadian terjadi terus akibatnya ini ketutup, airnya loncat dan lain sebagainya. Nah, cuman di satu sisi masyarakat itu tidak, kan dia tidak bisa bilang, misalnya kadang-kadang, "Berapa sih lamanya gempa?" Itu lama banget Pak, goncangannya tinggi banget itu. Psikologisnya akan membantu merekonstruksi yang hasilnya adalah melebihi daripada yang terjadi. Jadi kita butuh informasi dari masyarakat jelas karena mereka yang mengalami, tapi lalu nanti dibaurkan lagi dan butuh untuk beberapa orang untuk kita ajak untuk kita membandingkan sehingga nanti informasinya menjadi benar gitu. Dan Ya. jadi memang signifikan sekali, kita nggak bisa kalau nggak dibantu oleh masyarakat yang memang mengalami. Iya, benar-benar. Jadi masyarakat itu menjadi sumber Sumber utama ya, utama. sumber utama, tapi tetap harus divalidasi oleh para ahli supaya Ya. informasi ini tidak terlalu bias dan sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada ya, Pak. Ya, Nah, betul. dalam penggalian informasi, lalu dalam pengolahan ataupun mungkin apa saja, Pak, teknologi ataupun metode pemetaan yang sering digunakan dalam forensik bencana ini, Pak? Iya, yang jelas orang forensik kalau untuk terutama untuk yang kebencanaan ya, dia harus tetap paham spasial ya. Karena kan kejadian itu memang harus diukur dan kita tahu titik pengukurannya tuh lokasi itu tuh ada di mana. Karena forensik ini pasti nanti kalau untuk longsor misalnya kan, itu ada sebuah areal dan setiap titik informasi di titik itu nanti bagi ilmuwan yang lain itu akan dipergunakan untuk merekonstruksi sesuai dengan bidangnya dia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua misalnya nih, orang geologi. Geologi kan ada macam-macam ya, ada orang geologi struktur, nanti yang memang jago di sedimen, jago di beberapa hal yang lainnya, yang mereka itu punya keahlian masing-masing misalnya untuk bisa mendeteksi dari alur sungai itu bagaimana proses aliran itu terjadi. Misalnya lalu ada yang memang harus bisa mempelajari untuk bisa mendeteksi misalnya patahan itu, dia kalau orang biasa nggak bisa itu ketemu, tapi dia nanti bisa ngeliat, oh kalau ada di sini coba kita harus nyarinya ke sana, mestinya itu ketemu di sini. Nah nanti yang orang yang sifatnya kimia dia akan butuh keahlian lagi, orang-orang sosial yang akan mampu lalu untuk bisa menanyakan, bagaimana bertanya, apa yang substansi yang ditanyakan itu untuk bisa dilaksanakan. Orang sipil nanti beda lagi ya, dia bisa melihat dari bangunan yang runtuh sehingga dia lalu bisa menjelaskan hubungannya dengan misalnya orang seismologi yang dia memang punya keahliannya ada kepada goncangan yang mengakibatkan mungkin bangunan secara sipil itu bisa terganggu. Jadi memang banyak sekali, seperti misalnya kemarin kita pas waktu yang banjir lahar itu ada orang yang memang jago di gunung api, ada yang jago di proses pemodelan laharnya, ada yang memang pengetahuannya lebih kepada tanaman-tanaman yang bisa menyebabkan terjadinya keruntuhan dan ilmu tanah dan lain sebagainya. Baik, tadi disampaikan bahwa geospasial ini menjadi salah satu modal ya, Pak, modal awal dalam proses pemetaan forensik kebencanaan ini. Ya. Kira-kira tools ya, Pak, bicara tentang teknologi kan kita nggak jauh dengan tools ya, Pak, selain dari bidang keilmuannya ataupun keahliannya ada tools juga. Kira-kira tools apa, Pak, yang biasa digunakan dalam proses forensik kebencanaan ini, Pak? Ya. Sebenarnya yang paling penting itu tools itu adalah keahlian dan pengalaman si orangnya gitu ya, karena banyak sekali yang kita lakukan itu ya yang standar, misalnya orang cuman buat ngambil sampel, melakukan pemotretan tapi sudah dengan catatan spasial,
mencoba untuk mungkin memanjat gitu ya, memperhatikan, jadi lebih kepada observasi, dasar ini menjadi penting. Tapi nanti, dalam beberapa hal misalnya ada teknologi laser gitu ya, Iya. lalu drone, itu dalam beberapa hal karena beda ya, kita investigasi itu biasanya mungkin cuman, di beberapa titik-titik yang akan kita perdalam. Nggak mungkin kita susur terus satu-satu habis waktunya, makanya lalu dari yang poin-poin penting itu kita dapatkan informasi detail, nanti tools ini kita pergunakan untuk mendapatkan gambaran yang luasnya, dan itu bisa dilakukan nanti investigasinya di balik, setelah kita kembali. Sehingga Iya, memang nanti rekonstruksi besarnya tetap bisa kita bisa dapatkan, dilakukan. walaupun di lapangannya sebenarnya tetap aja ada di sampling-sampling yang kita Iya, tetap bangun. ada sampling yang dilakukan ya Pak. Iya Jadi betul, terus ini salah satunya selain dari bidang keilmuan, teknologi drone itu ya Pak yang ya biasa misalnya. kita gunakan untuk dalam proses forensik bencana ini. Iya. Gitu Pak. Dan tadi disampaikan bahwa terkait geospasial, Pak. Seberapa penting sih Pak data geospasial ini dalam analisa forensik setelah bencana, Pak? Iya. Jadi, kalau kita lihat kan dia imbal balik ya, kita untuk bisa ke lapangan butuh peta. Peta yang digambarkan secara mudah lalu dari data satelit atau data drone, nanti kita orang forensik itu bisa datang ke titik-titik itu untuk melakukan sampling. Tapi sebaliknya nanti sampling itu dikembalikan lagi kepada pemetaan spasial sehingga nanti peta itu pada saat overlay mampu berbicara secara baik dan nanti orang yang punya background pemetaan itu merekonstruksi dalam skala spasialnya bisa sangat menjadi bagus. Jadi dua-duanya ini memiliki imbal balik, karena kalau kita tahu dunia spasial itu intinya adalah, bagaimana titik itu atau poligon itu kalau kita klik itu dia bisa berbicara gitu kan. Sebenarnya database-nya itu muncul, Mhm. tapi kita tahu bahwa data ini berbicara di titik itu. Nah, Oke. jadi dua-duanya memang harus, tergabung dengan baik. Jadi geospasial ini menjadi satu data awal tapi juga menjadi data akhir juga ya, Pak, Iya. dalam proses pemetaan forensik ini. Dan eh, kira-kira apa sih Pak tantangan dalam akurasi data Pak saat melakukan pemetaan untuk forensik kebencanaan? Iya, ini, sebenarnya hal yang cukup sulit ya sebenarnya, misalnya sekarang pada saat kita mencoba merekonstruksi kejadian gempa. Gempa itu bisa kita, perhitungkan kan seberapa sih sebenarnya siklusnya. Tapi tuh plus minusnya akan jauh banget dari data yang ada. Artinya kan memang dari segi akurasi bagi kita geser mungkin 2 3 tahun atau bahkan 10 tahun itu bisa jadi oke-oke aja, karena rentangnya bisa sampai ratusan ribuan tahun. Yang kedua misalnya adalah, pada saat data itu untuk direkonstruksi dia nggak bisa nyambung gitu ya, karena mungkin ada beberapa tempat yang nggak mudah kita untuk dapatkan ini, karena ke lapangan itu pasti nggak mudah Iya, gitu ya tantangannya kita, banyak sekali ya, Pak. tantangannya banyak. Yang ketiga adalah pada saat kita mengumpulkan data dari masyarakat ini, sense kita untuk merekonstruksi itu menjadi penting, dasar-dasar kita untuk melihat ini yang diomongin, berlebihan atau tidak misalnya ya. Itu cukup sulit, kita tahu kita butuh, tapi kita juga tahu bahwa data ini sebenarnya dia, memiliki kemungkinan untuk tidak, akurat gitu. Jadi, inilah beberapa, hal yang menurut saya menjadi sangat, apa ya, sangat sulit jadinya. Sulit dilakukan ya, Iya, Pak. Jadi tantangan terbesar ya, Pak. iya, Ya, tadi kita sudah berbicara tentang apa itu forensik bencanaan dan tantangannya, Pak. Lalu kita kan ingin membuat suatu teknologi yang bisa digunakan ya, Pak. Dan kira-kira apa sih Pak peranan hasil pemetaan forensik ini pada pengambilan keputusan perencanaan aksi penanggulangan bencana ke iya. depannya? Ini kan, dalam beberapa kan kayak, seperti karena upaya ini adalah upaya penyelidikan ya. Iya. Penyelidikan itu kan mendiagnosis gitu ya, penyebab misalnya sekarang kita kemarin pas ngelihat kejadian misalnya Marapi, apalagi kalau misalnya kita yang paling sulit itu waktu saya di Palu sebenarnya. Apa sih yang menyebabkan kejadian sampai seheboh ini? Iya. Kan nggak mudah kita menjelaskan gempa Palu itu di darat, bukan di laut, yang selama ini teori kita tsunami itu kejadiannya kalau gempanya di laut. Ini gempanya di darat. Terus kita misalnya melihat bahwa kejadian yang standar itu karena ini, gempanya terjadi, penyebabnya adalah tsunami yang terjadi akibat, misalnya subsidence, atau rupture yang ada di laut. Dan, tapi kejadiannya kok pendek, cuma 3 menit udah nyampe. Ini kan artinya dalam beberapa hal merekonstruksinya kan menjadi susah. Tapi dari sekian banyak upaya yang kita lakukan untuk kita amati sampai ke Donggala, sampai ke atas banget itu, akhirnya kita bisa mendapatkan ini kenapa sebenarnya. Jadi perkara likuifaksi, perkara dan lain-lain sebagainya itu bisa tergambarkan dengan lengkap berdasarkan, hasil forensik dan data-data yang kita coba gali, sehingga lalu kita bisa menghasilkan rekomendasi yang benar nih.
Karena kayak kita juga kalau kita misalnya sekarang apa ya, observasi kita di obat misalnya. Ya. Orang sakit itu biar kita tahu ngasih resepnya itu yang benar dan penanganannya akan seperti apa. Betul. Jadi itu yang kalau kita lihat kalau mau punya action yang benar, pengetahuan tentang risikonya sudah harus benar dan pengetahuan risiko yang benar ini didukung oleh data yang harus akurat dan itu butuh orang-orang yang punya keahlian di dalam forensik kebencanaan. Oke Pak, jadi data hasil forensik ini menjadi rekomendasi ya Pak ke depannya supaya ketika bencana itu terjadi lagi, ini tidak menimbulkan korban yang ataupun kerusakan yang banyak ya Pak, kurang Iya. lebih seperti itu ya Pak. Artinya kebijakan itu tidak salah dikeluarkan karena memang didukung oleh dasar data dan pengetahuan yang benar. Kalau enggak kayak orang ngasih obat itu salah gitu ya terhadap penyakit yang tidak terdiagnosa dengan baik. Iya. Terima kasih banyak Pak Audrey, kita udah tadi sharing terkait forensik bencanaan ya Pak, yang sangat banyak informasi bagaimana forensik bencanaan itu dilakukan dan apa peranannya terhadap keputusan penanggulangan bencana. Tuh. Sahabat Tangguh, tadi kita sudah berbincang bersama narasumber Bapak Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Pak Dr. Audrey, dan ternyata forensik bencanaan ini menjadi suatu hal yang penting supaya kita tahu bagaimana bencana itu terjadi, apa penyebab bencana itu terjadi, dan bagaimana kita harus membuat rencana aksi ke depannya. Dan tetap stay tune di YouTube BNPB dan media sosial BNPB, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Dan ikuti terus acara Adexco 2024 serta GFSR yang kedua, karena Sahabat Tangguh akan melihat produk-produk bencanaan yang menarik. Dan sampai bertemu di sesi berikutnya, sampai jumpa.